Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, dimulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju cahaya terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Artika Sari dengan NIM 2001030015 akan membawakan ceramah yang berjudul Ikhlas dalam Berbuat Kebaikan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW senantiasa menuntun umatnya untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik ini sebenarnya adalah inti dari diturunkannya ayat Al-Quran melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Sebagai inti ajaran, seharusnya berbuat baik juga termasuk ke dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya manusia semata. Jika kita pelajari secara lebih jelas bahwasannya semua ayat-ayat dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi berisi kebaikan, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu biaidikum ilat tahlukati wa ahzinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu ke jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Sesungguhnya Allah menyukai, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Adapun firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihzani ila ihzan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dalam ayat ini Allah telah berjanji bahwa Allah memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Islam sangat mensyaratkan standar yang tinggi dalam perbuatan yang baik, yang artinya berbuat baik saja tidak cukup tanpa diiringi oleh rasa ikhlas. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah kita. Ikhlas berarti berbuat perbuatan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jika dipraktekkan bersama bahwasannya ikhlas sangat sulit diterapkan, meskipun banyak yang mengatakan bahwa dirinya ikhlas, namun belum tentu di hatinya dia benar-benar ikhlas. Ikhlas tidak dinilai dari seberapa banyak amal perbuatan yang kita lakukan, tapi ikhlas dinilai dari hati kita, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melihat isi hati kita, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yansuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum. Yang artinya bahwasannya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan juga tidak melihat bentuk wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan dalam hatimu. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita berbuat perbuatan baik, maka kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Biasanya kata ikhlas ini sering kita ilustrasikan oleh filosofi kopi dan gula. Ketika kita membuat kopi dan rasanya sangat pahit, maka yang disalahkan adalah gulanya karena takarannya terlalu sedikit. Begitupun sebaliknya, ketika kita membuat kopi dan rasanya sangat manis, maka yang disalahkan juga adalah gulanya karena takarannya terlalu banyak. Tetapi ketika kita membuat kopi dan takarannya seimbang, maka yang dipuji adalah kopinya, bukan gulanya. Begitulah fenomena hidup. Ketika kita berbuat kesalahan, maka akan dibesar-besarkan, tetapi ketika kita berbuat kebaikan, maka tak pernah disebut.
Kendati begitu, tetaplah seperti gula yang tetap memberikan rasa manis kepada kopi, walaupun dia tak pernah disebut dan tak pernah dipuji. Begitu juga ikhlas, tak perlu pujian dan tak perlu sebutan. Maka dari itu tetaplah semangat berbuat baik, karena sejatinya berbuat baik bukan hanya untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekilafan dan dosa, dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.